pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi, Bu. Nah, sekarang saya akan memaparkan mengenai maklumat pelayanan sekolah kita, yaitu SD Negeri 173 120 Kuta Barat. Sebagai visi dan misi sekolah kita adalah visi terwujudnya warga sekolah yang religius, peduli lingkungan, bernalar kritis, dan mandiri. Misi meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi akhlak mulia, mewujudkan ekosistem sekolah yang peduli lingkungan, sekolah dengan menjaga kebersihan, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi secara berkesinambungan, menumbuhkan warga yang sadar akan tugas dan tanggung jawab serta kesadaran diri, mendorong warga sekolah adaptif terhadap teknologi digital, melaksanakan pembelajaran agar anak dapat mandiri, kreatif, dan inovatif. Standar pelayanan sekolah, yaitu komitmen sekolah dalam memenuhi standar pelayanan, yaitu peserta didik mendapat hak belajar, bimbingan, dan perlakuan yang setara. Yang kedua, tenaga administrasi, perpustakaan, dan penunjang lain. Yang ketiga, pembelajaran disertai kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, ruang kelas memadai, bersih, aman, memiliki pencahayaan, sirkulasi udara yang baik. Pengelolaan pendidikan, pengelolaan data peserta didik, yaitu sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Yang kedua, pemutahiran data siswa, yaitu NISN, identitas, wali, dan status kehadiran melalui Dapodik. Yang ketiga, jumlah siswa, yaitu 87 orang, kelas 1 16 orang, kelas 2 13 orang, kelas 3 15 orang, kelas 4 16 orang, dan kelas 5 13 orang, kelas 6 14 orang. Mengenai pengelolaan data guru, yaitu peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan KKD atau kelompok kerja guru. Yang kedua, pelaksanaan penilaian kinerja guru dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berskala, secara objektif. Yang selanjutnya adalah pengelolaan kepegawaian, yaitu yang terdiri dari data guru PNS ada 3 orang, P3K ada 4 orang, honorer ada 2 orang. Selanjutnya mengenai pengelolaan dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah, yaitu diperuntukkan untuk 8 standar yang mencakup. Yang pertama, penyusunan kurikuler. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, yaitu mengenai pengadaan buku-buku pelajaran untuk siswa dan pemeliharaan prasarana lahan, bangunan, dan ruang. Yang keenam, standar pengelolaan, yaitu pembelian ATK, pembelian bahan habis pakai, yaitu ada juga transportasi perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pelaporan ke dinas pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan, yaitu melalui kegiatan evaluasi pembelajaran meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas, fotokopi, pelaporan ujian, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran. Digitalisasi yang kita lakukan di sekolah kita adalah yang pertama, pembelajaran berbasis multimedia, yaitu menggunakan video, gambar, kombinasi. Ini sudah kita lakukan, tidak hanya lagi menggunakan papan tulis, tapi sudah melakukan dengan perangkat laptop, proyektor, dan juga papan interaktif digital atau PID. Yang kedua, digitalisasi administrasi sekolah, yaitu e-raport, yang sudah kita laksanakan melalui e-raport untuk membuat raport siswa serta menyimpannya dengan aman.
Baru yang selanjutnya penilaian e-kinerja atau e-kinerja dan ruang di GTK. Ini melaksanakan perencanaan kinerja beserta laporan menggunakan aplikasi online melalui laptop. Selanjutnya pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah di sekolah kita ini yaitu pengembangan kurikulum. Menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan lokakarya. Yang ketiga, pengembangan sarana dan prasarana, yaitu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan lokakarya. Yang keempat, pengembangan peserta didik, yaitu mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler, membentuk karakter melalui budaya sekolah yang positif. Yang kelima, pengembangan kemitraan, yaitu kita menjalin kerjasama dengan orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan instansi terkait. Yang keenam, pengembangan manajemen sekolah, yaitu menerapkan manajemen berbasis sekolah yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tujuan pengembangan sekolah kita adalah yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, menghasilkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki kompetensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita. Nah, sekarang program unggulan SD di sekolah kita ini adalah ada program literasi dan numerasi ceria. Yang kedua, pendidikan karakter akhlak mulia. Yang ketiga, kreativitas dan bakat anak. Yang selanjutnya, sekolah sehat dan aman. Baru kemitraan sekolah dan orang tua. Nah, sekarang program pemerintah yang kita laksanakan di sekolah kita ini yaitu yang pertama ini Saitapa Hias. Saitapa Hias ini sudah kita laksanakan setiap harinya di sekolah kita dengan memungut sampah, membuang sampah pada tempatnya supaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menumbuhkan karakter disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya, peran siswa dalam Saitapa Hias ini adalah membiasakan hidup bersih, melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab, mengingatkan teman untuk saling menjaga kebersihan, dan peran guru dalam Saitapa Hias, yaitu kita memberikan teladan baik untuk siswa, menyusun dan menegakkan aturan kelas. Selanjutnya, menyediakan alat kebersihan dan memberikan edukasi dan pembinaan kepada siswa-siswa kita. Dan selanjutnya yaitu Tapa Majuma, yaitu Tapanuli Utara, Mareto, Manjaha, Martorsa, yang sudah kita laksanakan. Mareto, kegiatan ini kita laksanakan setiap hari Rabu di lapangan maupun di dalam kelas. Yang kedua, Martorsa, kegiatan ini kita lakukan untuk melestarikan budaya sejak dini. Adapun kegiatan ini seperti menortor, marupasa, marupama, marhuli kuliaca, atau kegiatan budaya Batak lainnya yang kita lakukan setiap hari Kamis di sekolah kita ini yang kita sebut dengan kabut. Baru yang ketiga, Manjaha atau literasi. Kegiatan ini kita lakukan setiap hari Selasa di perpustakaan sekolah maupun di depan kelas untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan memahami informasi yang diperoleh peserta didik kita. Prestasi peserta didik, guru dan sekolah. Prestasi dan capaian sekolah, yaitu akreditasi dan rapor pendidikan. Akreditasi sekolah kita ini, kita sekarang mendapat akreditasi B dari BANPDN dengan nilai 86.
Yang kedua, rapor pendidikan. Rapor pendidikan kita sudah termasuk baik dengan warna hijau, biru, tidak ada lagi merah, pada kemampuan literasi, kualitas pembelajaran, iklim kebinekaan, dan indeks karakter berdasarkan data Kemendikbudristek. Selanjutnya, data pencapaian akademik dan non-akademik guru beserta siswa. Capaian akademik dan non-akademik guru. Yang pertama, akademik kompetensi publikasi, yaitu kita di sini guru-guru sudah 100% telah tersertifikasi. Yang kedua itu penyusunan instrumen penilaian numerasi di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara. Yang ketiga, non-akademik, yaitu pengembangan diri, kontribusi. Kita aktif sebagai pengurus KKG tingkat gugus Utara. Laporan permasalahan dan solusi SD Negeri 173-120 Kuta Barat, yaitu bidang peserta didik. Permasalahannya, sebagian siswa lambat dalam kemampuan membaca, berhitung. Nah, solusinya sudah kita buat seperti program literasi, numerasi, membaca 15 menit. Terus, yang kedua, masih ada siswa yang kurang disiplin dan sopan santun. Nah, solusinya yang kita buat yaitu terapkan pendidikan karakter, kebiasaan saling sapa, penilaian sikap harian, dan juga kita laksanakan kebaktian setiap pagi dan kebaktian di hari Jumat sebagai pembinaan mental kepada para siswa kita. Dan selanjutnya yaitu potensi bakat belum tergali secara maksimal, yaitu buka ekstrakurikuler rutin agar setiap anak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Bidang pendidikan dan kependidikan, permasalahannya belum semua guru menguasai penuh penyusunan model kurikulum merdeka. Solusinya yang kita lakukan adalah mengadakan pelatihan dan pertemuan rutin, menyusun ajar, serta mengirim guru mengikuti pelatihan dinas. Baru selanjutnya, pelayanan administrasi kadang kurang cepat dan belum seragam. Solusinya, menyusun panduan pelayanan standar, jadwal layanan tetap, dan penilaian kinerja bulanan. Mendorong guru mengikuti lomba inovasi pembelajaran. Laporan permasalahan solusi, yaitu bidang sarana dan prasarana, yaitu beberapa ruang kelas masih kurang terawat akibat kurang disiplinnya anak kita untuk melakukan kegiatan sayap hias. Nah, itu penting kita arahkan supaya anak-anak kita itu bisa melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, ketersediaan buku bacaan masih terbatas di perpustakaan kita ini. Dan yang ketiga, kebersihan kamar mandi harus kita jaga secara terus-menerus. Dan selanjutnya, pembiayaan dan hubungan masyarakat. Masih ada keraguan orang tua melalui kejelasan penggunaan dana sekolah. Yaitu solusinya adalah memasang laporan penggunaan dana BOS secara terbuka. Nah, yang selanjutnya kurang saluran komunikasi cepat untuk menyampaikan saran atau keluhan. Nah, seharusnya solusinya menetapkan pelayanan gratis tanpa pungutan wajib, menjelaskan aturan secara jelas di awal tahun ajaran. Nah, kesimpulannya, seluruh permasalahan ditangani secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan standar pelayanan serta program unggulan sekolah demi peningkatan mutu pendidikan dan kepuasan seluruh warga sekolah. Evaluasi dan capaian kinerja sekolah. Yang pertama, proses pembelajaran telah berjalan sesuai kurikulum merdeka.
Guru telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Administrasi pembelajaran dan penilaian telah terlaksana dengan baik. Peserta didik menunjukkan sikap disiplin dan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Dilakukan perawatan dan penambahan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Dan selanjutnya, kerjasama dengan orang tua dan komite sekolah sudah berjalan dengan baik. Rencana tindak lanjut di sekolah kita, Bapak Ibu, yaitu yang pertama, meningkatkan program literasi dan numerasi peserta didik. Yang kedua, memperkuat penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti yang kita laksanakan melalui TV digital atau laptop maupun yang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah, memperluas kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu.